Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya. Nah, jadi kalau beberapa waktu kita sudah masuk semester ini, jadi mulai bulan Juli sampai sekarang belum ada pertemuan secara langsung. Bahkan satu kali pun belum ada pertemuan tatap muka. Padahal di semester yang lalu kita sudah uji coba pertemuan tatap muka beberapa kali. Nah, namun itu tidak mengurangi bahwa yang kita lakukan itu tetap sebuah proses pembelajaran, walaupun lewat WA, lewat Meet seperti ini, ataupun lewat yang lainnya. Saya ini sambil memantau teman-teman kalian yang mungkin kesulitan. Jadi saya berharap jika memang ada kesulitan disampaikan. Kita sudah belajar bab 1 ya, yang beberapa waktu minggu ini, yang isinya tentang gerak, mulai dari gerak alat gerak manusia, kemudian ada juga gerak lurus. Saya tidak akan mengulangi lagi dari materi yang sudah saya bagikan lewat grup WA, baik melalui video maupun melalui file berupa dokumen tulisan. Untuk sementara ini kalian juga belum diizinkan untuk mengambil buku ke sekolah nih, pada sangat dibutuhkan buku itu untuk kalian, tetapi itu tidak mengurangi keinginan kita untuk belajar. Pagi ini kita akan melanjutkan ke bab 2, walaupun di situ kalau yang tampil di tempat kalian mungkin tertulis bab 3, karena memang kalau di tahun-tahun yang lalu ini masuk bab 3, sekarang masuk bab 2 tentang usaha pesawat sederhana dan kerja otot serta rangka. Ini cukup banyak materinya. Nanti selain di Meet seperti ini, karena teman-teman kalian juga banyak yang kesulitan mungkin untuk bergabung, nanti juga akan tetap saya lewatkan grup WA. Jadi kita nanti akan melakukan pertemuan tidak terlalu lama, maksimal 1 jam untuk menyampaikan beberapa hal. Kalian bisa menulis komentar. Untuk sementara tidak usah menghidupkan mic dulu. Menuliskan komentar di bagian kolom komentar. Kalau di HP kalian ada titik 3 itu ya. Di situ ada titik 3 itu, kalau kalian klik nanti bisa ada pilihan untuk mengirim pesan dalam panggilan. Nah, itu kalian bisa mengirimkan pertanyaan atau apa di situ. Untuk mencobanya, karena di sini beberapa namanya mungkin menggunakan akun yang lain. Untuk sambil mengawali ini silahkan kalian mencoba menuliskan pesan. Tulisannya hanya nama kalian saja, cukup nama dan kelas. Jadi di bagian bawah HP kalian itu akan ada titik 3 gitu. Itu kalian klik, nanti ada pesan. Nah, itu di situ kalian menuliskan nama dan kelas. Sementara saya hentikan dulu presentasinya. Bentar, ada sedikit. Ya. Jadi kalian bisa mencobanya dengan menggunakan jadi di bagian HP kalian yang bawah ini ada titik 3 ini ya. Agak kabur, bagian bawah ada titik 3. Nah, di situ bisa kalian tuliskan pesan. Nanti saya bisa menggunakan ini sebagai bukti
persensi kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini teman-teman kalian sudah mulai menuliskan namanya sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Oke. Aku ke stop mau ada mah. Yang baru bergabung bisa menuliskan nama dan kelasnya di kolom komentar. Silahkan tuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar. Sambil nanti akan saya mulai, sambil menunggu teman-teman kalian yang bergabung. Sudah jam 9:10, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan masuki bab 2. Masih bab 2. Nanti materinya tetap akan saya bagikan juga lewat grup WA. Saya bagikan dulu biar terlihat. Silakan yang sudah bergabung menuliskan nama dan kelasnya di kolom komentar. Dicari bagian kolom komentar di bagian titik 3. Itu ada kolom komentarnya. Apakah yang tulisan yang saya bagikan sudah terlihat jelas? Nah, sudah ada tulisan bab 3, usaha pesawat sederhana dan kerja otot. Sudah terlihat ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang usaha pesawat sederhana dan kerja otot.
yang merupakan bab 2 kalau di semester ini, tetapi ini tertulis bab 3 karena di tahun-tahun yang lalu memang bab 3. Ini mungkin sebagian sudah kalian pelajari di SD tentang usaha sederhana dan kerja otot. Nah, di situ kalau kita lihat ada contoh-contoh pesawat sederhana, ada juga tentang usaha. Jadi yang kita pelajari nanti adalah tentang usaha dan pesawat sederhana. Kita memasuki bagian yang pertama, yaitu tentang usaha. Nah, sudah terlihat ya tulisannya usaha, judulnya usaha. Nah, saya tanyakan karena memang tergantung sinyal juga, kadang-kadang di tempat yang lain sudah terlihat, di tempat kalian mungkin belum terlihat. Jadi usaha itu berkaitan dengan energi. Energi yang sudah kalian pelajari di SD mungkin kelas 4 atau kelas 5. Usaha merupakan energi yang disalurkan menuju ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Misalnya kuda yang menarik kereta seperti di gambar itu, ada kuda yang menarik kereta, maka dikatakan kudanya melakukan usaha karena memindahkan keretanya dan dia membutuhkan energi juga. Nah, dikatakan melakukan usaha kalau dia berpindah tempat. Jadi selama kuda ini diam, tidak menarik kereta, maka dia dikatakan tidak melakukan usaha. Ataupun kalau misalnya kuda ini sudah berusaha keras tetapi keretanya tidak berpindah tempat, itu dia juga dikatakan tidak melakukan usaha. Jadi usaha itu dalam konsep ini itu hanya dikatakan melakukan usaha jika bendanya berpindah tempat. Jadi di situ ada di bagian selanjutnya usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Jadi sesuatu itu dikatakan melakukan usaha kalau dia melakukan gaya dan bendanya berpindah tempat. Misalkan kalian mendorong meja, mejanya bergeser, berarti di situ kalian dikatakan melakukan usaha karena mejanya berpindah tempat. Sebaliknya, jika kalian misalnya mendorong tembok sekuat apapun yang kalian lakukan dan temboknya tidak berpindah tempat, itu dikatakan tidak melakukan usaha. Karena apa? Karena temboknya tidak berpindah tempat. Jadi dikatakan melakukan usaha itu kalau temboknya berpindah tempat atau benda yang kita dorong itu berpindah tempat. Di sini ada rumusan, ada persamaan W itu usaha, satuannya joule, ini ada satuannya joule atau newton meter, F itu usaha, ini kemudian kali S. Jadi ada titik. Jadi diingat ya kalau ada tanda titik F kemudian titik S itu berpindah tempat. Jadi tanda titik itu menunjukkan pindah tempat. Kalau di situ belum tampil ya tidak apa-apa. Itu harusnya ada tanda titiknya. Kalau saya sambil menengok kiri kanan karena sambil melihat tampilan yang lain. Kemudian di situ ada hubungan antara daya dan usaha. Misalnya ada sebuah peristiwa. Sambil menunggu gambarnya tampil ya. Sambil menunggu gambarnya tampil. Di situ ada dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Kenapa dikatakan memiliki daya yang lebih besar? Karena
memindahkannya lebih cepat, maka dayanya lebih besar. Karena nah, di situ ada rumusan lagi, persamaan P itu simbol untuk daya, satuannya watt, sama dengan lampu di rumah kalian, dayanya berapa watt. Kemudian ada di sini juga ada W lagi. W ini simbol untuk usaha tadi, dibagi T, waktu, satuannya dalam detik atau sekon. Itu tentang usaha dan daya. Selanjutnya masuki bagian berikutnya adalah tentang pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Prinsipnya pesawat sederhana itu memudahkan usaha yang kita lakukan. Misalnya, di situ ada gambar gunting. Kita memotong kertas dengan tangan dan dengan gunting. Lebih mudah mana kira-kira? Tentu lebih mudah dengan gunting ya. Nah, ketika lebih mudah dengan gunting, itu berarti gunting ini memudahkan kerja kita. Maka dinamakan pesawat sederhana. Apa ada yang pesawat yang tidak sederhana? Ya, ada. Pesawat yang memudahkan kerja kita dan tidak sederhana itu termasuk pesawat yang rumit, misalnya sepeda motor, mobil, atau pesawat terbang. Itu juga masuk pesawat, kelompok pesawat dalam pengertian IPA, yaitu sesuatu benda yang memudahkan usaha yang kita lakukan, memudahkan usaha berpindah tempat misalnya dengan sepeda motor dibanding dengan berjalan. Jadi kalau pesawat sederhana itu ya memang pesawat yang prinsip kerjanya sederhana seperti gunting, memudahkan kita bekerja. Prinsipnya pesawat sederhana itu adalah ini, memudahkan kita bekerja, memudahkan usaha kita. Nah, ada 3 jenis paling tidak pesawat sederhana yang kita pelajari nanti. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Nah, ini mungkin juga sudah banyak kalian gunakan sehari-hari, tetapi kita tidak menyadari bahwa itu ada prinsip IPA di sana. Misalnya orang mau memindahkan batu, kemudian menggunakan besi atau linggis yang panjang. Dibanding dengan didorong atau digelindingkan langsung, ternyata diungkit atau kalau bahasa kita dicukil gitu ya. Cukil dengan linggis ternyata lebih ringan dengan linggis rasanya, padahal bendanya sama. Nah, itu maka linggis atau tongkat atau besi tadi dikatakan sebagai pengungkit yang memudahkan prinsip memindahkan benda-benda yang berat tadi. Jadi kalau di sini ada pengertian W itu usaha atau bebannya. Nah, di sini batu ini. Kemudian kalau akan saya tampilkan biar lebih mudah dilihat. Bentar. Ini supaya lebih mudah dilihat. Nah, akan saya tandai. Nah, ini ada W. Ini W. Nah, W itu ini beban. W itu beban ya, itu kelihatan ya, saya tandai. Beban atau batu yang kita pindahkan tadi. Kemudian ada F. F itu usaha yang kita lakukan.
Ini di sini usaha yang kita lakukan. Kemudian ada, tunggu kalau belum muncul ya. Jadi ada F, gaya. Ini adalah gaya yang kita lakukan untuk memindahkan benda tersebut. Kemudian ada yang lainnya. Ini ada LB, lengan beban. Jadi ini jarak antara titik tumpu segitiga, yang gambarnya segitiga itu titik tumpu, dengan bebannya, dengan batunya. Itu namanya lengan beban. Kemudian ada LK, lengan kuasa. Lengan kuasa ini jarak antara gambar itu segitiga sampai tangan kita. Itu namanya LK, lengan kuasa. Jadi mudah ya mengingatnya. B berarti beban, K berarti kuasa. F-nya adalah gaya. Nah, semakin panjang lengan kuasanya, jadi semakin jauh jarak antara titik tumpu, semakin jauh jarak antara titik tumpu, ini titik tumpunya, semakin jauh jarak titik tumpu dengan gaya atau lengan kita, maka akan semakin terasa lebih ringan ketika kita memindahkan benda-benda yang berat. Atau kalau di sini disebutkan semakin besar keuntungan mekanisnya, sehingga semakin mudah melakukan pekerjaan. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi ini namanya pesawat sederhana. Dikatakan sederhana karena memang prinsip kerjanya kan sederhana. Hanya tongkat kita gunakan untuk mengungkit batu, ternyata lebih mudah untuk memindahkannya daripada mungkin langsung kita angkat atau kita gelindingkan secara langsung. Nah, ternyata jenis-jenis pengungkit itu ada jenis-jenisnya yang berbeda. Bentar, agak lambat mungkin. Jadi ternyata ada jenis-jenis pengungkit yang berbeda. Terlihat ya. Nah, ada 3 jenis pengungkit ternyata. Ada 3 jenis pengungkit yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah yang titik tumpunya berada di antara beban dan titik kuasa. Jadi titik tumpunya di tengah-tengah antara beban. Contohnya pengungkit tadi, titik tumpunya di tengah-tengah antara batu dan tangan kita. Atau gunting, titik tumpunya kan ada di tengah-tengah gunting itu. Titik tumpunya ada di tengah-tengah. Nah, kemudian ada jenis yang kedua. Itu jenis yang kedua adalah titik tumpunya jadi beban ada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya pembuka botol yang berbentuk seperti bir itu, bebannya di antara titik tumpu dan kuasa. Jenis ketiga adalah titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya di gambar itu ada sekop. Nah, sekop itu kan titik tumpunya
berada di belakang. Kuasanya atau tangan yang kuat untuk mengangkat itu ada di tengah-tengah. Itu maka, dan bebannya ada di ujung, di sekopnya. Maka itu titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Nah, jenis yang kedua, tadi ada tuas atau pengungkit. Ada 3 jenis, 1, 2, 3. Sekarang masuk ke jenis pesawat sederhana berikutnya, yaitu bidang miring. Nah, contoh bidang miring misalnya tangga, atau bidang miring biasa, misalnya kita menaikkan beban ke benda, ke tempat yang tinggi, maka kita buat bidang miring atau seluncuran agar mudah memindahkannya. Atau tangga itu pasti kita letakkan secara miring untuk mempermudah kita naik, misalnya seperti di gambar ini. Di situ juga ada yang namanya keuntungan mekanis. Nanti keuntungan mekanis dilanjut saya jelaskan di bagian berikutnya. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasanya, semakin kecil keuntungan mekanisnya. Berikutnya ada yang namanya katrol. Nah, di katrol ini kita dapat, di sini juga ada 3 jenis. Misalnya ada katrol tetap. Jadi katrol yang dia posisinya tidak berpindah-pindah. Jadi katrol ini seperti roda. Ini ya, biasanya digunakan untuk, atau kerean nih, gampang dibaca katrol. Di sini kerean. Ada yang rodanya hanya satu, tetap tidak berpindah. Nah, ini keuntungan mekanisnya satu. Kenapa kok satu? Artinya gaya yang dilakukan sama, tetapi hanya terasa lebih ringan saja, merubah arah gayanya. Misalnya kita menaikkan benda ke atas yang tinggi ya, dengan kita bawa, kita jinjing biasa, dibandingkan dengan memindahkan dengan kerean atau katrol tetap, ini tentu akan lebih ringan. Jenis yang kedua adalah katrol bergerak. Yang ini, yang saya lingkari merah ini. Katrol bergerak. Nah, katrol bergerak ini lebih ringan daripada kalau digunakan untuk mengangkat beban, terasa lebih ringan dibandingkan katrol tetap tadi. Bisa jadi terasa setengah kali rasanya beban itu besarnya yang kita pindahkan, padahal sama. Yang ketiga ada katrol ganda. Katrol ganda ini gabungan dari banyak jenis katrol. Ada yang tetap, ada yang berpindah. Ini katrol ganda. Nah, katrol ganda ini bagaimana cara menghitung keuntungan mekanisnya? KM itu keuntungan mekanis. Dihitung jumlah talinya. Jumlah tali yang ada dengan katrol. Bukan yang kalau kita hitung, maka ini ada 1, 2, dan 3. Berarti keuntungan mekanisnya ada 3. Tali yang ini, yang tali yang kita pegang. Ini kan tali yang dipegang. Nah, tali yang dipegang ini tidak dihitung. Yang dihitung yang ini, yang saya biru-biru ini. 1, 2, 3, keuntungan mekanisnya 3. Tali yang kita pegang untuk ngerek ini tidak dihitung. Jadi yang dihitung hanya yang terkait langsung dengan katrolnya, tidak terkait dengan tangan atau yang menariknya. Itu tentang katrol. Nah, ada lagi ini selanjutnya tentang roda gigi atau gear. Ini banyak digunakan di kendaraan.
banyak kita gunakan di kendaraan. Misalnya sepeda. Gear biasanya berpasangan. Dihubungan misalnya dengan rantai pada sepeda. Atau sepeda motor juga dengan rantai misalnya. Tetapi kalau motor matic menggunakan lain, menggunakan belt, menggunakan tarian seperti karet itu ya. Seperti diesel. Nah, ini juga berpengaruh besar kecilnya gear. Besar kecilnya gear itu juga berpengaruh. Jadi besar kecilnya gear itu sangat berpengaruh pada ringan atau tidaknya. Jadi kalau sepeda itu yang besar yang belakang itu semakin ringan, tetapi memang kita mengayuhnya semakin banyak jumlah kayuhannya, tetapi semakin ringan. Khususnya digunakan baik untuk tanjakan ya. Kalau jalan datar ya sebaiknya seperti gambar ini, lebih besar yang depan. Tapi kalau jalan tanjakan lebih besar yang belakang itu lebih memudahkan. Itu tadi tentang beberapa jenis pesawat sederhana. Nah, bagian berikutnya adalah tentang pesawat sederhana dalam sistem rangka. Nah, ternyata pada rangka kita itu juga ada sistem pesawat sederhana. Misalnya di sini sistem pesawat sederhana pada otot-otot yang ada di leher. Pada otot-otot yang ada di leher seperti gambar itu. Mirip dengan yang bekerja dengan gunting. Bebannya ada di dagu, kuasanya ada di leher, tumpuannya ada di sekitar telinga kita, Di situ nanti ada contoh-contoh soal prinsip kerja pesawat sederhana. Nah, demikian anak-anak tadi beberapa hal tentang pesawat sederhana. Belum banyak, nanti ya. Yang pertemuan belum ya. Yang pertemuannya belum ya tidak. Nah, itu tadi anak beberapa hal tentang pesawat sederhana. Nah, mungkin ada yang ditanyakan? Nanti bisa ditanyakan juga melalui grup di WA ya. Nah, sebelumnya saya minta untuk menyalakan kamera ya, yang bisa sinyalnya mendukung, dinyalakan kameranya. Coba dinyalakan kameranya. Ya, silakan dinyalakan kameranya. Ya, tapi memang kalau menyalakan kamera itu kadang-kadang berat di beban HP-nya dan sinyalnya. Tidak apa.
Nah, cukup tadi dimatikan kameranya juga nggak apa-apa. Boleh. Baik anak-anak, hari ini mungkin tidak banyak yang Pak sampaikan sambil mengisi kekosongan pertemuan secara langsung. Kita pertemuan online memang tidak setiap waktu ya, berkala saja jika diperlukan. Kita pertemuan secara online seperti ini tadi saya gunakan semua kelas, saya bahkan menggunakan dua. Saya berharap bisa bergabung semua, tapi belum semuanya bisa bergabung. Nanti mengingatkan saja ya, tugas-tugas yang belum dikumpulkan segera dikumpulkan. Tugasnya sampai saat ini baru dua tugas. Jadi silahkan dikumpulkan tugas-tugasnya. Baik, hari ini cukup pertemuan yang kita lakukan. Yang belum menuliskan pesan di komentar silahkan dituliskan nama dan kelasnya. Dan saya akhiri, dan kalian juga boleh keluar supaya tidak terlalu lama mengikuti kegiatan yang mungkin cukup memakan kuota. Demikian dari saya cukupkan. Nanti materi yang lain saya tambahkan di grup WA. Demikian dari hari ini ya, pertemuan kita hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di sini juga boleh. Lewat grup WA juga boleh. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung hari ini.